Bab 331. Dia sudah mengakuinya. Claire Sen menatap Siskasu dengan tatapan kosong. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Siskasu dan mencapai telinganya, tubuhnya sepertinya tidak dapat menerima kata-kata itu dan memiliki reaksi yang sangat besar. Seperti penolakan, tidak menerima untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, wajah Claire Sen sedikit memucat. Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu tidak peduli siapapun itu, tidak dapat menerima hal-hal tentang pengalaman hidup saat ini, tetapi ini faktanya, Nona Sen. Anda adalah putri kandung Nyonya Han yang dicari oleh keluarga Han selama ini. Claire Sen, lalu. Sally Han. Bukankah kalian? Anda harus mengaitkan hal ini dengan masalah lain. Sally Han mungkin tidak sengaja mengetahui masalah ini, jadi dia terus mendekati Anda untuk meliput berita ini, kemudian memalsukan beberapa insiden. Tuan Han sangat ingin menemukan saudara perempuannya selama bertahun-tahun. Stafnya tahu bahwa dia cemas dan mungkin membuat kesalahan dalam mengenalinya. Mendengar ini, warna di bibir Claire Sen memudar. Pada awalnya Gita mengatakan sesuatu di telinganya. Wanita itu mungkin menjadi teman baik saat kuliah karena ada tujuan. Awalnya, dia masih memikirkan hubungan yang sangat dia hargai, ternyata sudah tercampur dengan banyak hal. Seharusnya tidak. Mungkin. Claire Sen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan susah payah, apakah kalian tidak salah mengenali? Lagi pula, aku telah berteman dengan Sally Han selama bertahun-tahun. Jika kalian membuat kesalahan seharusnya sudah mengetahuinya dari awal. Sayangnya, kami benar-benar tidak tahu. Tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas sekarang bahwa sama sekali tidak ada yang salah dengan latar belakang Anda. Nyonya Sen telah mengakuinya secara pribadi. Sesuatu menghantam hati Claire Sen dengan keras. Ibu sudah mengakui secara langsung. Mengakui bahwa dia bukan putri kandung keluarga Sen. Jadi, itu sebabnya dia selalu memperlakukannya berbeda dari Caroline Sen. Mungkinkah ini alasan ketidakadilannya? Faktanya, sejak Tuan Han menemukan Sally Han, dia selalu memiliki sikap yang relatif tak acuh terhadap Sally Han, meskipun semua persyaratan terpenuhi. Tapi, seharusnya Anda tahu bahwa kasih sayang keluarga itu sensitif. Lagi pula, jika Anda adalah kerabat akan mengalir darah yang sama. Tuan Han tidak memiliki ada perasaan kerabat dengan Sally Han, tetapi karena dia memenuhi semua persyaratan, Tuan Han tidak menyelidiki masalah ini lagi sampai terakhir kali melihat Nona Sen di restoran. Omong-omong, saya akan membawa Nona Sen untuk melihat sesuatu. Setelah berbicara, Siskasu langsung bangkit. Nona Sen, ikuti saya, mungkin Anda akan mengerti setelah melihatnya. Claire Sen mengikutinya dan mereka berdua naik eskalator dan Siskasu berhenti di depan ruangan. Dia mengambil kunci dari tas dan membuka kamar. Kamar ini telah dikunci sepanjang waktu, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan hari ini. Andri Han secara khusus menyerahkan kunci kepada Siskasu, dan dia dapat menggunakannya saat diperlukan. Tanpa diduga, itu sangat berguna sekarang. Setelah Siskasu membuka pintu dan masuk, Claire Sen mengikuti. Ruangan itu dibersihkan oleh orang yang berdedikasi, sehingga tidak ada akumulasi debu di dalamnya, tetapi terang di mana-mana, dan barang-barangnya diatur dengan sangat rapi, dan seluruh ruangan tampak teratur. Tapi, bau kering di udara menyatakan bahwa ruangan ini sudah lama tidak ditempati. Nafas yang sangat aneh. Claire Sen masuk, dan ketika dia secara tidak sengaja melihat poster besar di dinding dan membeku di tempat. Di atas poster adalah seorang wanita dalam gaun panjang biru, dengan sutra hijau sepanjang pinggang tersampir di bahunya tanpa modernisasi apapun. Gaun biru membuat sosok feminin dan aslinya sangat ramping. Di belakang ada permukaan laut biru yang bersinar, cahaya bulan menaburkan bubuk perak di permukaan laut. Wanita itu tertawa tetapi senyumnya samar, terutama matanya yang dingin. Itu sama dengan laut di belakangnya,
meskipun indah tetapi sepi, seolah-olah tidak memiliki perasaan. Entah kenapa, Claire Sen tiba-tiba ingat akan dirinya yang melihat ke cermin pada hari kerja. Mata itu sangat mirip dengannya. Ini adalah tempat tinggal Nyonya Han, kata Siska Su tiba-tiba. Mendengar, Claire Sen makan, dan kemudian dia menggigit bibir bawahnya. Melihat foto itu, apakah rasanya seperti melihat dirimu sejenak? Siska Su tiba-tiba tertawa pelan. Sejujurnya, ketika aku melihatmu di bandara untuk pertama kalinya, kamu mengenakan rok biru. Nyonya Han suka paling biru selama hidupnya, jadi hampir semua pakaiannya berwarna biru, dan dia juga mendambakan laut. Saat itu, saya belum pernah melihat foto Bu Han, jadi saya tidak tahu mengapa Tuan Han bisa bereaksi begitu besar saat bertemu Anda. Kemudian saat saya tahu kebenaran dan melihat Nyonya Han, barusan menyadari Anda dan Nyonya Han benar-benar mirip. Terutama mata kalian berdua dan temperamen tubuh, ini adalah bukti paling langsung. Claire Sen tidak menjawab percakapan itu. Dia belum pernah bertemu Andri Han sebelumnya karena dia tidak pernah memiliki kesempatan. Bahkan jika dia dan Sally Han mengusulkan untuk berterima kasih kepada kakak laki-lakinya karena mengundang kakak laki-lakinya untuk makan malam, dia menanggapinya dengan panik dan Andri Han sangat sibuk. Kemudian, secara kebetulan juga dia benar-benar memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Andri Han dan berbicara tentang pekerjaan dengannya. Mungkin Sally Han telah melihat foto Nyonya Han dan juga merasakannya. Apakah ini alasan mengapa Sally tidak pernah ingin dia melihat Andri Han? Dulunya tidak mengerti banyak hal tetapi ketika kebenaran terungkap, dia sekarang memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa banyak hal yang sama. Benar-benar menakutkan untuk memikirkannya dengan hati-hati, tidak berharap Sally Han melakukan hal-hal yang tidak terduga ini dan dia dengan bodohnya tidak mengetahuinya. Nona Sen, saya tahu sulit bagi Anda untuk menerima masalah ini. Tetapi kenyataannya, memang demikian. Anda memang orang yang dicari oleh keluarga Han. Saya telah mengucapkan kata-kata ini atas nama Tuan Han terlebih dahulu, nanti. Bisakah aku kembali dulu? Claire Sen tiba-tiba bertanya. Siska Su tercengang. Lupakanlah, bisakah aku meminta untuk diam di sini sebentar? Terlalu banyak hal hari ini, pikirannya sekarang seperti sarang burung, dia tidak bisa tenang sama sekali, dan dia tidak tahu apa yang terjadi, mengapa situasinya tiba-tiba menjadi seperti ini. Dia harus diam dan memilah pikirannya saat ini. Siska Su secara alami memahami perasaannya dan mengangguk, tentu saja Anda bisa berada di sini sebentar, saya akan turun dulu. Tuan Han akan datang nanti. Saya akan membawa Tuan Han untuk mencari Nona Sen. Claire Sen berterima kasih padanya, dan Siska Su segera pergi. Bersambung.